Cari mati kamu. Sakit sekali, sialan. Di mana ini? Bukannya aku sedang minum teh bersama keluarga Song dan ibu tiriku? Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang bahwa obatnya bisa membius seekor sapi jantan? Kenapa gadis ini malah bangun? Berani-beraninya menendangku? Habislah kau. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bicara. Siapa yang mengutus kalian? Aku adalah bos pasar gelap. Seluruh industri bawah tanah di Kyoto adalah wilayah kekuasaanku. Siapa yang berani mencari masalah denganku? Itu adalah ibu tiri Anda. Nyonya Qin, dia menyuruh kami menjebak Anda. Ini bukan urusan kami. Qin Xiu? Bohong. Ternyata kamu Bos Song, wanita ini membawa nasib buruk bagi suaminya. pendeta gadungan yang menipu keluarga Song dulu dan mengatakan aku pembawa sial. Qin Xiu. Mungkinkah memang benar itu dia? Nona Song, inikah caramu menyambut calon tunanganmu? Orang suruhan Qin Xiu? Rasakan ini. Tidak ada petarung hebat seperti itu di sisi Qin Xiu. Siapa kalian sebenarnya? Kami Tuan Muda adalah pewaris keluarga Pei di ibu kota, Pei Jinchuan. Kedatangan kami menemuimu kali ini adalah untuk membicarakan masalah pembatalan pertunangan. Pembatalan pertunangan? Benar. Kalian salah orang. Aroma ini. Mungkinkah orang yang menyelamatkanku 3 tahun lalu adalah dia? Tuan Muda? Tuan Muda? Apakah pernikahan ini masih akan dibatalkan? Bawa Qin Xiu keluar untuk menemuiku. Manis? Tidak semudah itu jika ingin bertemu Pak Qin kami. Kecuali kamu. Lepaskan. Adik kecil. Aku. Kakak ketiga. Kamu? Ini karena ayah menyuruhku bekerja di lapangan untuk cari pengalaman. Setidaknya fisikku masih lengkap. Tidak seperti kakak tertua. Dia... Sudahlah. Jangan bicarakan itu lagi. Apa urusanmu mencari Qin Xiu? Dia sekarang sudah menguasai keluarga Song 50% saham. Dia bukan lagi ibu tiri yang dulu selalu rendah diri. Dan selalu menyenangkan kita. Sepertinya ibu tiri kita ini jauh lebih tidak sederhana dari yang dibayangkan. Saatnya untuk menemuinya. Jika ini benar-benar perbuatannya, maka keinginanmu untuk bertemu dengannya sekarang mungkin akan jauh lebih sulit. Kalau begitu kita mulai dari hal yang mudah dulu. Penjaga kurang ajar, sini, dan bawakan koper nona muda. Bawa saja sendiri. Ternyata kamu, gadis kampung yang tak berpendidikan. Tuan Muda, gawat. Tunanganmu menyerang masuk ke Song Corporation. Bawa Qin Xiu keluar untuk menemuiku.
Song Xuanli, Song Yucheng, beraninya kalian memperlakukanku seperti ini. Ibu tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Ikat dia. Dasar petugas keamanan sampah. Coba saja kalau berani menyentuhku. Kamu benar-benar menyentuhku? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bising sekali. Xuanli, apa yang kita lakukan ini tidak berlebihan kan? Karena Qin Xiu berani memulainya, maka aku akan bertindak lebih jauh. Qin Xiu, masalah tentang kakak tertua, kakak ketiga, dan aku. Kuharap ini bukan rencanamu. Jika tidak, anak-anak akan membencimu. Aku ini ayah mereka. Mereka masih berani membenciku. Si brengsek Song Yucheng ini sikapnya semakin keterlaluan. Dengan gadis desa pembawa sial itu. Sedang apa kalian sebenarnya? Dia bahkan berani mengikat Zhao Zhao. Aku ayahnya masih hidup. Apa dia mau memberontak padaku? Siapapun di sana, ambilkan rotan hukuman. Hari ini aku harus memberi pelajaran pada anak durhaka ini. Ruhai, Xuanli, bercanda dengan adikmu sendiri? Jangan sampai keterlaluan. Keterlaluan? Apa yang dilakukan Nona Song ini benar-benar sudah sangat keterlaluan. Benar saja dia dibesarkan di desa, sangat kasar dan tidak beretika. Kasar dan tidak beretika? Jika dia benar-benar orang yang tidak beretika, apa dia berani menantang ibu tiri yang punya kekuasaan? Menurutmu apa yang membuatnya begitu percaya diri? Tuan muda Anda mau pergi kemana? Menemui tunanganku. Xuanli, kenapa kamu tidak memberitahu ibu saat kamu kembali? Ibu bisa saja mengirim orang untuk menjemputmu. Ibu masih mau mencari orang untuk menjemputnya? Apa ibu tahu? Jika ibu terlambat selangkah saja, aku akan ditindas oleh mereka. Ibu. Zhao Zhao, sebagai seorang adik kamu harus murah hati. Kakakmu hanya bercanda denganmu. Kenapa harus dimasukkan ke dalam hati? Xuanli, Zhao Zhao sudah terlalu aku manjakan. Kamu. Setelah semua yang terjadi, apa Anda masih ingin berpura-pura? Berpura-pura? Xuanli, apa yang kamu bicarakan? Itu adalah ibu tiri Anda. Nyonya Qin yang menyuruh kami menjebak Anda. Ini bukan urusan kami. Suara ini, apa terdengar tidak asing? Pendeta palsu yang 10 tahun lalu membohongi ayah dan mengatakan aku pembawa sial bagi suami. Apa dia juga orang Anda? Apa ini perbuatanmu? Song Xuanli, ibuku sudah sangat baik kepadamu, bahkan pernikahan sebagus keluarga Pei pun diberikan kepadamu, hanya karena omongan orang lain, kamu tega memperlakukannya seperti ini? Ternyata, kamu memang sama kasarnya, seperti ketiga kakakmu itu, kalian semua sama saja tak tahu terima kasih. Zhao Zhao, jangan bicara sembarangan. Xuanli, apa maksudmu pendeta ini palsu? Bagus sekali. Ibu akan jelaskan semuanya kepada ayahmu. Ayahmu membuangmu ke desa selama bertahun-tahun, hanya karena mempercayai perkataan pendeta palsu ini? Kamu pasti sudah sangat menderita. Ibu pasti akan menjelaskannya kepada ayahmu, dan memintanya untuk minta maaf kepadamu. Bersembunyi selama lebih dari 10 tahun, sampai benar-benar menguasai grup Song, barulah kamu menunjukkan ambisimu yang sebenarnya. Sejujurnya, Qin Xiu, aku sangat mengagumimu. Tapi yang membuatku penasaran adalah, aku sama sekali tidak mengancam kekuasaanmu. Di grup Song, kenapa tiba-tiba kamu menyerangku? Lebih baik kamu jujur kepadaku. Atau jika jarum ini tertancap, dia akan berakhir cacat seperti kakak sulungku. Ibu. Xuanli. 3. Ibu, aku tidak mau jadi cacat. Cepat selamatkan aku. Ibu. 2. Xuanli, jangan konyol. Cepat lepaskan Zhao Zhao. 1. Jangan. Jangan. Xuanli, pasti ada kesalahpahaman di sini. Tenangkan dirimu, dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Qin Xiu, sepertinya di antara kita memang ada kesalahpahaman. Aku, Song Xuanli, bukanlah wanita manja. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku jika aku membalas perbuatanmu, setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Zawer,
Song Xuanli, atas dasar apa kamu menyalahkanku? Apa hakmu menyalahkanku? Selama 10 tahun ini, aku tidak melakukan apapun pada kalian. Aku sudah cukup berbaik hati. Jika mau menyalahkan, salahkanlah dirimu dan ibumu yang sudah tiada itu. Kalian menghalangi jalan kami berdua. Ibu mengambil identitas Nyonya Song, dan kamu mengambil identitas pewaris keluarga Pei dari Kyoto, dan status tunangan Pei Jinchuan kalian hidup hanya jadi pengganggu. Kalian seharusnya sudah tiada. Apa katamu? Jika kalian tidak tiada, bagaimana kami berdua bisa ada di posisi sekarang? Ibu milikku juga ulahmu. Memangnya kenapa kalau iya? Aku merintis jalan untuk masa depan kami. Apa kesalahanku? Ibu, pergi sana. Anak kurang ajar, berhenti sekarang. Dasar anak durhaka. Sepertinya hidup di desa telah membuatmu menjadi liar ya. Baru saja kembali, sudah berani melawan ibumu dan adik. Padahal mereka sudah menasihatiku untuk tidak menghukummu dengan aturan keluarga. Menurutku, menghabisimu pun masih terlalu ringan. Katakan, kenapa kamu tidak tiada saja di desa sana? Ayah, apa yang ayah katakan, apa yang dilakukan Xuanli, itu adalah hal yang sepantasnya. Jika bukan karena wanita itu yang mencelakai Xuanli dan kakak, bahkan mengakui dialah yang mencelakai ibuku, dia adalah pembunuh ibu kami, bagaimana mungkin Xuanli akan bertindak? Kamu bilang, Qin Shu mencelakai ibumu? Ayah, kami tidak melakukannya. Merekalah yang ingin menghabisi ibuku. Omong kosong apa ini? Xiuer selalu lemah lembut? Dia membesarkan kalian berempat sejak kecil seperti anaknya sendiri. Bagaimana bisa kamu menuduhnya seperti itu? Aku sangat kecewa padamu. Awalnya aku ingin kamu menjadi satpam untuk melatih dirimu sejenak sebelum membiarkanmu mewarisi keluarga Song. Tapi sekarang kamu malah mengikuti kekacauan yang dibuat gadis pembawa sial ini dan bahkan memfitnah ibu tiri yang telah merawatmu dengan baik. Selama bertahun-tahun ini, apa saja yang sudah kamu pelajari? Ayah, Cepat lepaskan adik. Wanita kejam, beraninya kamu menindas ibuku. Kamu berani memukulku? Aku akan menghabisimu. Aduh, Ayah, Anak sialan. Aku. itu dia. Tunanganku. Apakah kedatanganku bisa dibilang tepat waktu? Kak Pei. Sekalipun Anda tidak melindungiku, aku tidak akan apa-apa. Tapi, terima kasih. Kepribadian nona muda keempat Song ini cukup menarik. Presiden Pei. Anda tidak apa-apa kan? Presiden Song, sepertinya hari ini aku datang di waktu yang tidak tepat, mengganggu Anda mendidik putri Anda. Hahaha. Tentu saja tidak. Tidak sama sekali. Ini hanya keributan kecil keluarga. Bagaimana mungkin? Oh, betul juga. Tempo hari Anda membicarakan soal resor kota Hucheng itu. Resor liburan itu. Menurut Anda, Karena sudah dijanjikan untuk diberikan kepada keluarga Song, selama tidak ada perubahan di antara kedua keluarga, maka itu milik siapapun yang seharusnya, dan tentu akan tetap jadi miliknya. hahaha. Orangnya sudah pergi, apalagi yang kamu lihat? Aku peringatkan kamu, jangan berpikir karena Kak Pei menyelamatkanmu artinya dia menyukaimu. Dia hanya mengira kamu adalah aku. Kami sudah saling kenal sejak 3 tahun lalu. Perasaannya tidak bisa dibandingkan dengan orang kampung sepertimu. Sudah kenal sejak 3 tahun lalu? tuan muda kami adalah penerus Kyoto, keluarga Pei, Pei Jinchuan. Kedatangan kami menemuimu kali ini adalah untuk merundingkan pembatalan pertunangan. Membatalkan pertunangan? Jadi, Pei Jinchuan datang untuk membatalkan pertunangan demi wanita itu? Hanya urusan keluarga kecil, maaf jika ini memalukan bagi Anda. Gadis sialan bernama Xuanli ini dibesarkan di pedesaan, benar-benar tidak tahu sopan santun. Menurut saya, perjodohan antara keluarga Pei dan Song kita lebih baik digantikan oleh Zhao Zhao. Presiden Song, tujuan kedatangan saya ke kota Hucheng kali ini, Anda pasti sudah memahaminya, bukan? Pertama, untuk mencari dokter hebat yang bisa menyelamatkan nyawa ayah saya. Kedua,
untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Song. Oleh karena itu, saya sengaja dari Kyoto datang ke kota Hucheng, ingin bertemu dengan nona muda keempat Song, dan membicarakan pembatalan pertunangan ini secara langsung. Melihat keadaan nona muda keempat Song seperti ini, sepertinya dia tidak tahu sama sekali bahwa keluarga Song dan Pei memiliki kontrak pertunangan, bukan? Gadis ini, sejak kecil tumbuh di desa, tentu saja saya tidak berani memberitahunya. Jangan sampai dia memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Namun mengenai Zhao Zhao, 3 tahun lalu Anda pernah bertemu dengannya. Bahkan saat itu Anda memujinya. Sangat menggemaskan. Nona Song memang pantas disebut sebagai permata kesayangan Presiden Song. Pakaiannya tampak sangat megah dan mewah. Tentu saja, ayah adalah yang paling menyayangiku. Semua yang kupakai ini adalah pesanan khusus dari Bulgari. Dasar bodoh, dia sedang mengejekmu kampungan, malah dianggap pujian. Ayah, lihat mereka itu. Ini, Presiden Pei, putri bungsu saya ini, memang agak sedikit lamban. Tidak apa-apa. Saya lihat putri Anda juga masih punya sisi polos dan lucu. Ayah, siapa dia? Oh, si bodoh yang dibilang polos oleh tuan muda tadi, ternyata adalah orang ini, si Song Zhao Zhao. Tidak heran begitu tuan muda mendengar dia adalah putri keluarga Song, beliau langsung ingin membatalkan pertunangannya. Song Zhao Zhao. Aku tidak tertarik sedikit pun untuk berebut pria denganmu. Namun, jika kamu berani menyentuh orang yang aku sayangi, aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang lebih buruk daripada mati. Lebih baik kamu tepati kata-katamu itu. Xuanli, Yu Cheng, tadi Mama bicara hanya karena terbawa emosi saja. Kalian jangan memasukkannya ke dalam hati. Mengenai urusan pernikahan kalian anak muda, tenang saja, Mama pasti tidak akan ikut campur. Oh, begitukah? Tak menyangka wanita rendahan ini ternyata belajar bela diri yang hebat di desa. Sekarang dia juga tahu soal Song Shuang. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi, harus segera dibereskan secepat mungkin. Halo, Ma. Si kampungan Song Xuanli ini, beraninya dia menindas Zhao Zhao. Aku akan segera kembali. Putriku sayang, semoga kamu menyukai pertunjukan kehancuran keluarga yang sudah kusiapkan untuk kalian. Xuanli, pertunangan ini ditetapkan saat mendiang ibu masih ada. Ibu dan Nyonya Pei adalah teman lama. Meskipun mereka ingin membatalkan pertunangan, seharusnya keluarga Pei juga tidak akan setuju. Terlebih lagi, kepergian ibu diduga ada hubungannya dengan Qin Xiu. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang telah mencelakai ibu. Mobil adik ketiga, itu Song Xuanli, berhenti. Sial, Song Xuanli. Orang itu sepertinya kakak kedua. Seharusnya bukan. Kakak kedua saat ini seharusnya ada di sasana bela diri kuno. Xuanli, apa kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkan kaki kakak tertua? Kakak tertua bukan menderita cacat biasa, melainkan Keracunan. kamu tahu? Ya, kakak tertua tidak terkena racun biasa. Lalu adik kecil, apa kamu punya cara untuk menawar racunnya? Ada, tapi kekurangan satu bahan obat pemicu. Kurang apa? Asalkan ada di dunia ini, aku akan mempertaruhkan nyawa untuk mencarinya. Antrodia Cinnamomea. Aku sudah mengutus orang untuk mencarinya. Qin Xiu sudah sepenuhnya mengendalikan keluarga Song. Jika ingin membalas dendam, sepertinya tidak bisa dilakukan dalam sekejap mata. Saat ini, yang terpenting adalah menyembuhkan kakak tertua terlebih dahulu, lalu baru merencanakan balas dendam. Adik kecil, Aku akan segera ke sana sekarang. Mengenai pesanan keluarga Pei, kita bicarakan lagi nanti. Benar dia. Oh ya, apa sudah ada kabar dari pihak tabib ajaib Liu Xuan? sudah ada? Tapi, dia tidak langsung setuju untuk mengobati Tuan Besar. Tapi aku dengar,
Dia sedang mencari jenis obat yang bernama Antrodia Cinnamomea. Jika kita bisa memberikan obat itu, kemungkinan besar tabib sakti itu akan bersedia mengobati Tuan Besar. Kalau begitu, berikan padanya. Saya sudah memeriksanya. Di seluruh kota Hucheng saat ini hanya rumah lelang Jiaxing yang memiliki 1 batang Antrodia Cinnamomea dan harganya sangatlah mahal. Lakukan segala cara. Obat ini harus menjadi milik keluarga Pei. Gaya adik kecil ini tidak terlihat seperti orang yang dibesarkan di desa, tapi lebih terlihat seperti seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia kelas atas. Apa mungkin ini bakat bawaan sejak lahir? Adik kecil, tunggu aku. Presiden Pei, silakan lewat sini. Ruang VIP sudah kami siapkan untuk Anda. Xuan Li, 1 batang Antrodia Cinnamomea ini harus aku dapatkan. Aku sendiri yang akan turun menawarnya. Harga awalnya $500.000. Di dalam kartu ini, aku hanya punya $3 juta. Entah itu akan cukup atau tidak. Barang seperti Antrodia Cinnamomea ini sangat langka. Setiap kali muncul harganya tidak pernah kurang dari $10 juta. Untungnya aku sudah mengelola pasar gelap selama bertahun-tahun. Aku tidak kekurangan uang sebanyak ini. Kakak ketiga, kamu tawar saja sesukamu, aku punya banyak uang. Silakan. Barang pertama untuk dilelang adalah kalung ular roh. Harga awal adalah $300.000. Ular roh. Mirip dia. Xuan Li, kamu pasti terlihat sangat cantik mengenakan kalung ini. Cuma $300.000, kakak akan membelikannya untukmu. Saya tawar $520.000. $520.000. 1 kali. Sekitar 500 ribuan dolar, masih boleh. Kakak ketiga, Antrodia Cinnamomea lebih penting. Kakak memang tidak berguna. Selain tidak bisa menjagamu dan keluarga Song, bahkan sebuah hadiah saja tidak mampu aku berikan. Tapi Xuan Li, tenang saja. Setelah menyembuhkan kaki kakak sulung, kami pasti akan merebut kembali keluarga Song, membalaskan dendam ibu, dan membiarkanmu menjalani hidup sebagai nona besar yang kaya. Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti sangat menderita di desa, kan? Bahkan untuk perhiasan seharga $500.000, kamu merasa sayang untuk membelinya. Kakak ketiga, bukan begitu. $520.000 terjual. Selamat untuk tuan ini. Tuan muda, saya sudah mendapatkannya. Selanjutnya adalah harta karun Tokokan. Tanaman obat langka yang tiada duanya di dunia. Antrodia Cinnamomea. Harga awal $500.000. $1 juta. Baik, Tuan muda. Aku tawarkan $1 juta. $1 juta 1 kali. Kenapa harganya naik setinggi ini? $1.500.000. $3 juta. Aku tawarkan $3 juta. Orang ini sudah gila ya? Apa dia sengaja menaikkan harganya? Saldo di kartuku cuma ada $3 juta. Xuan Li, kamu tawar dulu saja. Aku akan menelepon kakak kedua untuk meminjam sedikit uang darinya. Kakak ketiga, $5 juta. Tuan muda, yang menawar itu Nona Song. Apa kita akan lanjut menambahnya? Memangnya siapa Nona Song? Ikuti. Seberapapun tingginya harga itu, aku harus mendapatkan benda ini.
Tuan Muda, ini adalah perkataan Anda sendiri ya. $5.500.000. $5.500.000 satu kali. Apa ada yang menawarkan harga lebih tinggi lagi? Orang dari Pei Jinchuan? Untuk apa dia ikut lelang Antrodia Cinnamomea? Jangan-jangan Ketuk, inilah Pei Xiaotian. Dia sudah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun, sudah menemui banyak dokter terkenal, tapi semuanya bilang dia tak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Keluarga Pei menyatakan, jika Anda bersedia membantunya menyambung hidup, meskipun hanya untuk 1 minggu, dia bersedia memberikan $100 juta tunai, ditambah satu syarat yang masuk akal. sepertinya Antrodia Cinnamomea ini memang ditakdirkan untukku. $5.500.000, 2 kali. Harganya sudah naik sampai lebih dari $5 juta. Sepertinya tidak akan dapat jika tidak ada $10 juta. Aduh, kakak kedua, angkat teleponnya. Halo kakak kedua? $10 juta? Itu pasti permintaan gadis desa kecil itu kepadamu kan? Biar aku beritahu. Jangan harap itu terjadi. Kakak kedua. Kak, kamu benar-benar sudah dibutakan oleh ibu dan anak itu, sampai-sampai tidak peduli dengan keselamatan kakak tertua. Tidak bisa, tidak boleh begini. Ini satu-satunya kesempatan kakak tertua untuk bangkit. Sepertinya aku hanya bisa pergi memohon kepada ayah. Pantas saja dia cemburu dan berani menyakiti Zhao Zhao. Sepertinya aku harus pulang sendiri sekali ini untuk memberinya pelajaran. Aku mohon padamu, aku mohon padamu. Aduh, si pembawa sial, jangan lihat aku. Ini bukan urusanku. Chen Nan, kamu, namamu benar itu kan? Nona Song. Beritahu Pei Jinchuan, Antrodia Cinnamomea itu akan kuambil. Biarkan dia mengajukan syarat apapun. Ini. Tuan Muda, Nona Song bilang dia menginginkan barang itu. Katanya Anda bebas mengajukan syarat apa saja. Suruh dia pergi. Oh, dia bilang menyuruhmu pergi. Menyuruhku pergi? Iya. Kuharap dia tidak akan menyesal. Pesanan keluarga Pei kuterima, tapi ada satu syarat. Aku ingin 1 Antrodia Cinnamomea sebagai bagian dari biaya pengobatannya. Semoga saja dia tidak akan menyesal. Lucu sekali. Menyesal? Dalam kamusku, Pei Jinchuan, tidak ada kata menyesal. Aku menerima pesanan keluarga Pei, tapi ada satu syarat. Aku mau 1 tangkai Antrodia Cinnamomea sebagai bagian dari biaya pengobatannya. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Ku harus mendapatkan Antrodia Cinnamomea itu untuk keluarga Pei. Tuan Muda, Anda harus tetap datang ke sini. Situasi di lokasi sedikit rumit. Bukankah ini hanya soal mengambil gambar saja? Tapi Chen Nan ini benar-benar sudah keterlaluan. Baik, Tuan Muda. Aku tawar $10 juta. $12.500.000. $13 juta. $15.500.000. Aduh, Nona Song, saya mohon berhentilah bermain-main. Ini, Tuan Muda membutuhkan Antrodia Cinnamomea ini, karena ini sangat berguna baginya. Apalagi Anda adalah tunangannya. Ini adalah persaingan harga yang wajar. Jika Pak Chen punya rasa tidak puas, maka mintalah bosmu itu untuk menemuiku langsung. Hanya karena dia menyuruhmu pergi dari sini, apakah harus menaikkan harganya sampai $2.500.000 setiap kali menawar? Kata guruku memang benar, wanita desa ini memang sulit dihadapi. Kamu sedang mencariku? Ternyata kamu tunanganku yang tercinta. Masih melotot padaku? Apa kamu menyalahkanku karena tidak mengatakannya? Dengan jelas, aku sudah bilang itu Nona Song, benar-benar Nona Song kan? Di kota Hucheng ini ada berapa banyak Nona Song sih? Saat mengusir orang kamu sangat cepat. Melotot, terus saja melotot. Tunggu saja sampai kamu harus memohon pada calon istrimu nanti. Aku tidak tertarik menjadi tunanganmu. Soal barang ini, mari kita bersaing secara adil. Apa kamu bermaksud? Ingin bersaing harga denganku? Kenapa tidak? Baik.
Hari ini, di ruangan ini, siapapun yang menawarkan harga, aku atas nama keluarga Pei akan menambah penawaran. $500.000 di atasnya. Apa? Tak disangka seumur hidup, masih bisa melihat adegan besar seperti ini. Tuan Muda Pei begitu terburu-buru mendapatkan Antrodia Cinnamomea. Jangan-jangan Tuan Besar Pei sudah akan tiada dan sekarang sedang mencari pengobatan dengan sembarangan? Ini benar-benar tantangan terbuka. Bagaimana jika Nona Song sengaja menaikkan harganya sampai beberapa ratus juta dolar? Tuan Muda, Tuan Pei, apakah Anda benar-benar ingin menantang semua penawar? Aku tidak pernah membual. Siapapun yang ingin bersaing harga dengan keluarga Pei kami dan mengadu kekayaan, bisa berdiri sekarang. Asetku di pasar gelap baru saja digerebek. Jika mengadu kekayaan dengan keluarga Pei, sepertinya aku akan kalah. Sengaja menaikkan harga, untuk memberinya sedikit pelajaran saja sudah cukup. Pei Jinchuan, aku akan mengingatmu. Keluarga-keluarga Pei, kami punya tradisi tidak boleh membuat wanita bersedih. Kalung ini sangat cocok untukmu. Nona tunangan, bisakah memberiku kesempatan untuk memberikan hadiah? Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk memberikan hadiah? Ternyata kamu memang ahli merayu. Dasar pria hidung belang, sudah menggoda Song Zhao Zhao, membatalkan pertunangan denganku pun belum cukup. Sekarang masih berani memprovokasiku. Kalau begitu, aku akan membuatmu tahu akibat dari memprovokasiku. Tentu saja. Aku sudah meremehkan musuh. Apa jangan-jangan dia ingin menghabisiku? aduh Tuan Muda. Maafkan kelancanganku. Aku hanya ingin memakaikannya padamu secara langsung. Maaf ya. Biar ku bantu menyambungnya kembali. Tidak usah. Tidak perlu. Sudah selesai. Sakit tidak? Tidak sakit. Sebaiknya memang tidak sakit. Terima kasih ya. Ini sangat cocok untukmu. Begitukah? Kalau begitu, masalah hari ini kita anggap sudah selesai. Tentu saja, asal kamu tidak datang memprovokasiku lagi. Mengenai Antrodia Cinnamomea, aku punya banyak cara untuk membuatmu memberikannya kepadaku secara sukarela. Jika dia benar-benar orang yang sama, maka ini akan sangat menarik. Tuan Muda, bukankah Anda ingin membatalkan pertunangan dengan Nona Song? Jangan beri harapan jika tidak berniat menikah. Apa yang kamu tahu? Cepat bayar tagihannya dan ambil barang-barangnya. Baik, saya pergi sekarang. Kembali ke sini. Wanita di hotel malam itu, apakah kamu sudah menyelidikinya dengan jelas? Orang itu ada hubungannya dengan petinggi pasar gelap. Orang-orang yang aku kirimkan tidak berhasil menemukan apapun. Tapi, Nona keempat Song sepertinya punya hubungan dengan pasar gelap. Sekarang semuanya jadi masuk akal. Dengan kemampuannya, mana mungkin dia hanya orang biasa. Song Xuanli, Nona keempat keluarga Song, seorang profesional pasar gelap. Menarik sekali. Aku sekarang padamu. Semakin penasaran saja. Kakak ketiga, Halo Xuanli, sudah berhasil memenangkan lelang Antrodia Cinnamomea? Apa 10 juta dolar sudah cukup? Akan kutransfer ke kartumu. Jangan pulang ke rumah malam ini. Aku sudah memesankan mobil untuk mengantarmu ke hotel. kakak ketiga. Xiaoli, apa hal yang kusuruh kamu selidiki? Sebelumnya sudah ada kabarnya. Sudah ditemukan, Ketua. Mengenai masalah Qin Xiu yang mencelakai ibu Anda, itu sudah terlalu lama. Dalam waktu sesingkat ini,
hanya bisa ditemukan informasi bahwa 10 tahun yang lalu ibu Anda karena menderita depresi akhirnya masuk ke sanatorium Zihe. Setelah Kinsyu menjenguknya, beredar kabar bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri. Untuk detail pastinya, mungkin kita harus menemukan dokter yang merawat ibu Anda saat itu beserta perawatnya. Aku mengerti. Kinsyu, dendam atas ibu dan kakak-kakakku. Tunggu sampai aku menemukan buktinya. Akan kubuat perhitungan denganmu sekaligus. Pembunuh bayaran suruhan Kinsyu. Itu aku. Gawat, ini adalah obat perangsang jenis terbaru. Aku mungkin tidak bisa menahannya lagi. Sangat sejuk. Nyaman sekali. Sangat sejuk. Penawar, maafkan aku. Anggap saja aku berutang budi padamu. Dia, Aroma ini. Ternyata memang benar dia. Nona tunanganku, apakah sebelumnya kita pernah bertemu? mohon maaf, aku terlambat, aku pergi dulu. Cantik sekali. Tunanganku benar-benar menggemaskan. Tuan muda, apa kamu serius? Jangan-jangan kamu sudah hilang akal? Ngomong-ngomong, hubungi orang-orang di ibu kota. Aku akan membawa tunanganku. Dan tabib ajaib Liu Xuan. Kembali ke rumah tua bersama-sama. Tunangan? Kamu tidak jadi membatalkan pertunangannya? Baik, saya segera laksanakan. Tidak kusangka bahwa orang yang kutunggu selama 3 tahun ini ternyata dikirim langsung oleh langit ke dalam daftar keluargaku. Istriku sungguh luar biasa. Tak disangka, pria di malam itu ternyata adalah Pei Jinchuan. Sepertinya keluarga Pei memang harus kukunjungi. Meskipun bukan demi Antrodia Cinnamomea, aku harus membalas budi atas malam itu. Baguslah, setelah menyelesaikan masalah ini, lalu membatalkan pertunangannya, aku bisa segera fokus untuk menghadapi Kinsyu. Istri yang sesempurna ini harus segera kunikahi. Batalkan pertunangan, balas dendam. Kakak ketiga masih tetap tidak bisa dihubungi, apa mungkin sesuatu telah terjadi? Sepertinya sebelum menangani urusan keluarga Pei, aku harus kembali ke keluarga Song dulu. Pak, pergi ke Villa Xiangzhang. Dasar kurang ajar, kamu menyalahgunakan dana 10 juta dolar. Kamu masih berani kembali. Aku mengambil uang itu untuk biaya pengobatan kakak tertua. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Luhai, bukankah itu cuma 10 juta dolar? Bahkan jika semua dokter dalam dan luar negeri mengatakan penyakit Yan tidak bisa disembuhkan, tapi setidaknya Yu Cheng harus mencari orang untuk mencobanya, kan? Bahkan jika tertipu sekalipun, itu namanya wujud kasih persaudaraan. Apa itu kasih persaudaraan? Menurutku si kurang ajar ini sudah menghabiskan uang itu sendiri. Aku, Song Ruhai, bagaimana bisa punya putra sepertimu? Iya, aku tidak berguna. Semenjak ibu tiada, wanita ini membawa putrinya datang ke keluarga Song. Apa matamu masih melihat kami bersaudara ini? Apa kamu masih peduli pada adik keempat? Semasa hidupnya, orang yang paling ibu sayangi adalah Xuan Li. Wajahnya yang paling mirip dengan ibu. Hanya karena ucapan wanita ini, kamu mengirim adik perempuan ke desa dan bilang dia membawa sial bagi ayahnya. Kakak tertua lumpuh, dan kamu tidak peduli? Apakah kamu masih bersikap layaknya seorang ayah? Anak durhaka. Aku tidak bersikap layaknya seorang ayah. Mulai sekarang kamu tidak usah menjadi keluarga Song lagi. Coba kamu lihat keluar sana. Kalau bukan karena aku,
Anak dari Song Ruhai, siapa yang akan menganggapmu ada? Sekarang juga, enyah kamu dari sini. Baik, aku akan pergi. Lausan, cepat minta maaf kepada ayah. Minta maaf? Atas dasar apa harus minta maaf? Atas dasar apa aku harus minta maaf? Song Xuanli, kamu sudah memukulku dan masih berani kembali? Song Xuanli, kamu baru saja kembali tapi sudah berani memukul Zhao Zhao. Kamu bahkan menghasut Lausan untuk mencuri uang keluarga. Hari ini, sebagai kakak laki-lakimu, aku akan memberimu pelajaran. Kakak kedua, jangan. Aku hanya ingin dia pergi ke rumah sakit untuk tinggal beberapa hari agar dia bisa belajar untuk patuh. Hanya dengan kemampuanmu? Black Tiger Heart Extraction. Ini adalah jurus andalan kakak kedua. Song Xuanli tamatlah riwayatnya. Song Shuang, kuharap kamu bisa menikmati drama saudara yang saling menyerang ini. Kakak kedua, dia itu adik kandung kita sendiri. Justru karena dia adik kandung, maka dia harus dididik. Xuanli, cepat menghindar. Beraninya kamu menyerangku dengan serius. Maka jangan salahkan aku jika tidak kenal ampun. Kakak kedua. Mengenai Qin Xiu yang melakukan kekerasan pada ibu dan saudara-saudaraku, apakah Song Ruhai benar-benar tidak tahu apa-apa sedikit pun? Apakah dia sungguh bingung? Ataukah dia membiarkannya? Bahkan, malah dia yang memerintahkannya? Benar atau tidaknya, kita akan tahu setelah mencobanya. Presiden Song, meja ini terbuat dari kayu jinsinan kan? Putra Anda menabraknya begitu keras? Entah apa ada masalah atau tidak. Benar-benar kasih sayang ayah dan anak yang luar biasa. Anak durhaka? Beraninya kamu. Presiden Song, aku bukan tipe wanita penurut yang tidak melawan saat dipukul atau dimaki. Sebelum bertindak, saya sarankan Anda, pikirkan baik-baik, karena putra Anda yang belajar bela diri kuno sejak kecil itu, sekarang sudah tidak bisa berdiri dengan tegak. Kamu. Aduh, Ruhai, jangan marah-marah. Song Xuanli itu baru saja kembali dari desa dan tidak tahu tata krama. Dia tidak sengaja membuatmu marah. Aku rasa dia sengaja. Dia memang ingin membuatku mati marah. Ya Tuhan, mengapa tidak kau buat tiada saja anak durhaka ini? Dulu, seharusnya aku tidak mengirimmu ke desa, tapi langsung menghabisimu begitu lahir. Kalau tidak dihabisi pun, seharusnya dibuat lumpuh dengan racun seperti Song Yian. Begitu kan? Tepat sekali. Haruskah aku menjadi seperti Song Yian, dibuat cacat dengan racun kan? Benar sekali. Apa maksudmu dengan meracuni? Apa yang sedang kamu bicarakan? Bukankah kakak laki-laki menjadi cacat karena kecelakaan mobil? Meskipun aku belum sempat memeriksa denyut nadi kakak, tapi dari foto itu, wajah kakak terlihat cekung dan membiru. Lidahnya merah keunguan. Jelas itu adalah tanda pernah terkena racun hebat, dan sisa racunnya belum hilang sepenuhnya. Ayah? Apakah ayah yang meracuni, kakak? Hahaha. Aku meracuni? Aku meracuni anak kandungku sendiri? Yu Cheng, ayahmu tadi, itu hanya sedang bicara sembarangan karena marah? Bagaimana mungkin kamu mempercayai omong kosong seperti itu? Tentang kondisi Yan, saat itu dokter sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, bahwa itu murni disebabkan kecelakaan yang merusak saraf dan tulang. Saat itu kamu juga ikut pergi ke rumah sakit. Kakak kedua juga ada di sana. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada kakak kedua. Kalau kamu tidak mempercayaiku, setidaknya kamu tidak mungkin tidak percaya pada kakak kedua, kan? Kakak kedua, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Pada hari kejadian kakak, kamu juga ada di tempat kejadian. Katakan yang sejujurnya padaku. Sebelum kecelakaan itu terjadi, apakah kakak sebenarnya memakan sesuatu? Apa kau sebenarnya sudah makan sesuatu? Kakak tertua, dia.
Kakak tertua, kau biasanya selalu sibuk urusan perusahaan. Hari ini akhirnya keluar menemaniku bermain sekali saja. Aku kan cuma ingin makan ini. Es krim rasa vanila. Satu yang rasa original sudah kau makan, kau harus membelikan yang baru untukku. Aku mohon padamu. Jajanan pinggir jalan itu tidak bersih. Kau mau pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, aku akan melapor pada papa. Untuk tidak mengizinkanmu pergi ke desa menemui Song Xuanli. Aduh, kalau kakak tertua tidak mau, biar aku saja yang pergi. Sudahlah, biar aku saja. Aku yang akan pergi. Di hati kakak tertua hanya ada Song Xuanli. Dia sama sekali tidak menganggapku sebagai adiknya. Mana mungkin seperti itu, Zhao Zhao. Tuan, kakak tertua. Kakak tertua, Bicara? kakak kedua, dia tidak akan membeberkan rahasiaku kan? Jika dia menyebut namaku, si pembawa sial Song Xuanli itu, apa dia akan menghabisiku tanpa memedulikan apapun? Kakak tertua dulu, sebenarnya sudah mengalami apa saja? Yu Cheng, kakak tertua saat itu tidak makan apa-apa. Itu hanya sebuah kecelakaan. Ini karena reaksiku yang lambat, sehingga tidak bisa menyelamatkan kakak tertua. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan saja. Saya tidak ada hubungannya dengan Bibi, Papa, maupun Zhao Zhao. Tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Salahkan saja saya. Sayalah yang sudah mengecewakan kakak tertua. Maafkan aku karena telah mengecewakan kakak besar. Aduh, kakak kedua, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Kejadian itu murni kecelakaan, lagi pula kakak besar sudah sadar, dan dia sendiri bilang itu kecelakaan. Menurutku soal keracunan itu, benar-benar omong kosong belaka. Itu hanya ulah Song Xuanli yang sedang mencari-cari masalah. Uang dari kakak ketiga, apa sudah masuk ke rekeningmu? Itu cuma 10 juta dolar. Jika kamu menginginkannya, apa mungkin keluarga tidak akan memberimu? Kamu malah menghasut kakak ketiga untuk mencuri uang, lalu menuduh ayah telah meracuni orang. Song Zhao Zhao, sepertinya kamu memang berniat untuk menghancurkan keluarga ini. Song Xuanli, ayah hanya membiarkanmu tinggal di desa selama 10 tahun lebih. Begitu kembali, jangankan memanggil sebutan ayah kepadanya, kamu bahkan membuat rumah ini menjadi kacau balau. Apa sebenarnya maumu? Jauh-jauh. Jangan bicara seperti itu. Beraninya kamu bicara begitu pada Kak? Kenapa kamu memarahi Zhao Zhao? Menurutku, apa yang dikatakan Zhao Zhao itu benar. Aku mengizinkanmu kembali, bukan agar kamu membuat keluarga ini berantakan. Setelah kamu membatalkan pertunangan dengan keluarga Pei, dan membiarkan Zhao Zhao menikah menggantikanmu, aku sebagai ayahmu, terserah kamu mau menganggapku atau tidak, dan terserah kamu mau pulang atau tidak ke rumah ini, aku tidak akan mengakui anak tidak berbakti sepertimu. Membatalkan pertunangan? Aku tidak setuju. Pertunangan ini ditetapkan saat ibu masih ada, atas dasar apa diberikan kepada Song Zhao Zhao. Lagi pula, keluarga Song adalah rumah bagi Xuanli. Keluarga Song sudah berutang sangat banyak kepadanya. Bagaimana mungkin ayah melakukan ini? Keputusan ada di tangan orang tua, dan sudah diatur secara resmi, kamu tidak punya hak untuk menolak. Ayah, Aku setuju. Aku setuju untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Pei. Baguslah kalau kamu sadar diri, Kak Pei sebenarnya tidak menyukaimu. Dulu, dia menyukaiku. 3 tahun lalu, saat pertama kali melihatku, dia memujiku sangat tulus dan manis. Tidak seperti dirimu yang kampungan dan tak tahu gaya ini. Xuanli, jangan ambil keputusan impulsif. Kakak ketiga, pernikahan ini memang bukan keinginanku, jadi dibatalkan pun bagus. Batal tunangan boleh saja, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Mengumumkan identitasmu sebagai keluarga Song dari nona muda keempat? Aduh, Bu, mana bisa begitu? Sekarang semua orang tahu kalau aku adalah nona muda keempat Song. Jika diumumkan, di mana aku harus menaruh mukaku? Aku ingin 10% saham dari Song Corporation. Mustahil. Saham itu sudah dibagi oleh kakek saat beliau masih hidup. Song Ruhai, ini adalah keluarga Song milik ibu kita. Di bawah nama Song Shuang, bukan milikmu. Jangan sampai hanya karena kamu juga bermarga Song, kamu jadi lupa bahwa kamu hanyalah menantu numpang, sedangkan aku dan kakak-kakakku adalah ahli waris resmi dari Song Corporation. Menantu yang menumpang di keluarga istri?
Ayahnya nona muda keempat Song? Oh bukan, ayah mertua Anda? Ternyata hanya menantu yang menumpang di rumah. Dia kan pemimpin Song Corporation yang sangat tersohor, sungguh tak terduga. Tapi penampilannya tidak terlihat seperti itu, dan anak-anak dari istri pertama. Jika dia menantu yang menumpang, itu masuk akal. Pantas saja dia mengirim tunangan Anda kembali ke desa, tetapi kepada Song Zhao yang bukan anak kandungnya, dia memperlakukannya dengan sangat istimewa. Bagaimana kamu tahu kalau Song Zhao bukan anak kandung? Jadi Song Zhao anak di luar nikah, berita besar untuk keluarga kaya. Memang benar apa yang mereka katakan tentang keluarga terpandang. Ini sungguh menjijikkan. Maksudku, keluarga Song. Keluarga Anda tidak ada masalah buruk seperti ini. Sungguh kasihan istri pertamanya. Begitu dia tiada, beberapa anak ada yang diusir pergi, dan ada juga yang lumpuh. Pantas saja saat Nona Song bertemu untuk pertama kalinya, dia mengira kita orang suruhan ibu tirinya, sampai merasa ketakutan seperti itu. Takut? Wajahnya tidak terlihat takut sama sekali. Besok pagi, berikan Antrodia Cinnamomea kepada tabib ajaib Liu Xuan sebagai bentuk ketulusan kita. Segera atur waktu untuk kembali ke Kyoto. Soal ayah, jangan biarkan dia menunggu lebih lama. Baik, Tuan. Tentang nona muda keempat Song, apakah perlu diberitahu? Aku akan mengatakannya sendiri. Ayah bilang kalian pergi dari sini. Kamu saja tidak mengakui ayah. Masih berani menginginkan saham keluarga? Mimpilah sesukamu. Jangan harap bisa memanfaatkan pertunangan untuk menekan ayah. Kak Pei, pada saatnya nanti, pasti demi aku, akan berinisiatif membatalkan pertunangan denganmu. Saat waktu itu tiba, kamu tidak akan punya pilihan selain setuju. Xuanli, bagaimana kamu bisa tahu ayah? Oh tidak, Song Ruhai adalah menantu numpang. Saat ibu meninggal, kamu baru berumur 3 tahun. Kapan kamu mengetahuinya? 16 tahun. Itu adalah penguasa pasar gelap, Tuan Liu Xuan. Bubar semua. Ketua, Song Ruhai hanyalah seorang menantu numpang. Beraninya dia mengusir Anda ke desa. Apakah Anda mau saya membantunya memberi pelajaran kepadanya? Tidak perlu. Bagaimanapun juga, dia adalah pria yang dicintai ibu semasa hidupnya. Selama dia memperlakukan kakak sama seperti biasanya, itu sudah cukup. Tapi jika suatu saat nanti, dia berani melanggar wasiat terakhir ibu semasa beliau masih ada. Setelah aku tiada, kamu boleh menikah lagi. Tapi keluarga Song harus menjadi milik keempat anak ini. Aku akan membuatnya menyerahkan semuanya kembali. Dilihat dari gertakan hari ini, cacatnya kakak sulung, bahkan kematian ibu, kemungkinan ada kaitannya dengan Song Ruhai dan pasangannya. Sebelum mendapatkan bukti yang pasti, kita bisa menagih bunga kecil dulu kepadanya. Kakak ketiga, ini saatnya kita mengambil kembali segalanya. Baiklah, apapun yang ingin kamu lakukan, kakak ketiga akan selalu mendukungmu. Bos, ini adalah Antrodia yang dikirimkan oleh keluarga Pei. Mereka mengundang Anda 3 hari lagi ke Kyoto untuk menyelamatkan nyawa Pei Xiaotian. Ini memang Antrodia kualitas terbaik. Beritahu Pei Jinchuan, aku bersedia. Siap. Lalu ada satu hal lagi. Kakak sulung Anda, Song Yan, telah ditempatkan oleh keluarga Song di sanatorium Zihe, dan kamarnya adalah tempat ibu Anda sebelumnya mengakhiri hidupnya di sana. Mama cepat bangun. Mama. Kakak sulung dia. Keadaannya sangat buruk. Ini rekam medisnya. Kamu atur orang dulu ke sana untuk merawat kakak. Aku akan menyusul setelah menyiapkan obat ini. Selain itu, cari masalah untuk Song Corporation. Siap, laksanakan. Song Ruhai dan Qin Xiu, pasangan picik yang bekerja sama dalam kejahatan itu, aku sudah lama tidak tahan dengan mereka. Dalam 3 hari, aku pasti akan membuat saham Song Corporation anjlok parah dan membuat mereka berlutut memohon maaf kepada Anda. Mengapa penyakit kakak menjadi semakin parah? Sanatorium Zihe. 10 tahun yang lalu ibu Anda masuk ke sanatorium Zihe karena depresi. Setelah Qin Xiu menjenguknya, kabar tentang kematiannya pun tersebar. Untuk rinciannya, mungkin kita perlu menemukan dokter dan perawat yang bertugas saat itu. Sanatorium Zihe lagi. Sepertinya, aku harus datang ke sana. Tuan muda, menurutku kerjasama kita dengan Song Corporation sebaiknya dibatalkan saja. Dia sudah tahu bahwa nona muda keempat Song adalah tunangan Anda, tapi dia malah mengusirnya dari rumah. Bukankah ini sama saja dengan tidak menghargai keluarga Pei? Di mana dia sekarang? Aku mana tahu. Bagaimana kalau Anda coba meneleponnya?
Tuan Muda, Anda jangan-jangan tidak punya nomor telepon tunangan Anda sendiri? Mau aku habisi ya? Aku akan segera pergi mencari Nyonya Muda. Benar-benar seorang pencuri hati yang tidak bertanggung jawab. Apa aku flu? Bukan, denyut nadiku stabil. Seharusnya tidak apa-apa. Sudahlah. Yang terpenting sekarang membuatkan obat untuk kakak tertua. Tak disangka adik keempat begitu hebat. Mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkan kakak tertua? Berhasil. Xuanli, ini adalah Pil 9 putaran pengembali jiwa. Kali ini keberuntunganku sangat baik. Aku mendapatkan total 2 butir. Penyakit apapun di dunia ini, hanya dengan memakan 1 butir saja, jika tidak bisa disebut mukjizat sembuh seketika, paling tidak segala penyakit akan lenyap. bagus sekali, kakak bisa selamat. Ayo kita pergi menemui kakak sekarang. Sudah sampai? Inilah rumah perawatan Zihe. Kakak, aku datang untuk menyelamatkanmu. Ibu. Ibu. Kali ini aku sudah dewasa, aku tidak akan membiarkanmu berakhir tragis seperti ibu. Lihat apa kamu, makan. Cepat habiskan makananmu. Aku beri kamu waktu 3 menit. Jika tidak habis akan kubuang makanannya. Bawa keluar. Bawa keluar? Kamu benar-benar menganggap dirimu Tuan Muda Song yang sangat berharga? Sekarang kamu hanyalah seseorang yang bahkan untuk segala urusan dasar pun, tidak bisa melakukannya sendiri, orang cacat yang tak berdaya. Aku beritahu kamu, masih beruntung aku mau mengantarkan makanan, masih berani pilih-pilih? Cepat makan. Pergi. Dasar lumpuh, beraninya kamu mendorongku? Tidak mau makan ya? Kalau tidak mau makan, biar aku suapi, kamu harus makan ini. Makan. Makan. Masih tidak mau? Jika tidak makan, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Enyahlah kamu. Hentikan. Ini adalah bangsal rawat inap. Aku sedang mengobati pasien. Orang luar dilarang masuk, keluar kalian semua. Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa kamu? Jika kamu menghalangi pengobatanku lagi, aku akan memanggil satpam. Mengobati? Benar sekali. Denyut nadinya lemah dan melambat, ini gejala kelembapan dingin. Tapi perawat ini malah menyuntikkannya zat dingin dalam jumlah besar. Dengan dosis sebanyak ini, kakak akan tiada. Jika memang ini untuk mengobati, seharusnya ini obat penghangat tubuh kan? Tidak masalah jika kamu mencobanya sendiri. Tolong, ada yang ingin menghabisiku. Seseorang ingin menghabisiku. Siapa itu? Beraninya kalian membuat keributan di sanatorium Zihe. Tuan Direktur, Tuan Direktur. Tadi saya baru saja memberikan suntikan kepada pasien, tetapi kedua orang ini menerobos masuk dan membuat keributan di sini. Jadi Anda adalah direktur sanatorium ini? Aku adalah Song Corporation Tuan Muda ketiga, Song Yucheng. Perawat kalian mencoba menghabisi kakakku. Apa kalian pikir keluarga kami sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Song Corporation? Ternyata tuan-tuan muda ketiga. Kedatangan tuan-tuan muda ketiga ke sini, apakah Nyonya Song dan Presiden Song mengetahuinya? Mengenai rencana perawatan yang kami berikan untuk tuan muda Song, semuanya sudah disetujui oleh kedua tetua itu, mana mungkin ada unsur kesengajaan untuk mencelakai? Tuan-tuan muda ketiga, sebaiknya jangan asal menuduh sembarangan. Dosis obat ini jelas sekali bisa berakibat fatal, tetapi direktur ini sama sekali tidak panik, sepertinya dia pasti tahu sesuatu. Jika dia ditangkap untuk diinterogasi, mungkin saja bisa segera mendapatkan bukti kejahatan pasangan Song Ruhai itu. Jika di lain waktu tuan-tuan muda ketiga masih berkunjung dengan cara seperti ini, mohon maaf jika sanatorium kami tidak akan menerima Anda lagi. Kamu, adik kecil, Yucheng, tidak perlu demi orang cacat sepertiku ini. Kalian menyinggung pihak Kinsiu, keselamatan kalian jauh lebih penting dari apapun.
Kakak bukan orang cacat. Xuanli sudah berhasil menciptakan obat yang bisa menyembuhkan lukamu. Kakak akan segera bisa berdiri kembali. Hal itu tidak mungkin terjadi. Apa katamu? Penyakitnya itu, sama sekali tidak ada orang yang bisa menyembuhkannya. Itu adalah racun baru hasil pengembangan, bereaksi lambat namun sangat mematikan. Kecuali jika tabib ajaib Liu Xuan yang turun tangan, maka mustahil baginya untuk sembuh. Benar sekali, sama sekali tidak bisa disembuhkan. Jangankan seorang dokter amatir, bahkan pakar internasional datang pun, tetap tidak bisa menyembuhkan cacatmu ini. Sekali cacat, akan selamanya cacat. Daripada lumpuh seumur hidup, lebih baik segera akhiri saja, agar segera tiada dan terbebas. Diam. Jika kamu bicara sepatah kata lagi, apa kamu percaya aku akan membuat perhitungan denganmu? Yu Chen, sudahlah. Dia benar. Aku memang orang yang tidak berguna. Sepertinya, di rumah sakit ini dari atasan hingga bawahan, semuanya tahu akan hal ini. Tidak perlu menunggu lagi. Segera bergerak, pastikan untuk mendapatkan buktinya. Serang. Dia ada di sini. Saya mencari informasi bahwa Nyonya Muda datang untuk menjenguk kakak laki-laki Anda, itu tidak mungkin salah. Bonus tambahan $8.000. Tuan Muda memang bijaksana. Kali ini pasti bisa membawa Nyonya Muda kembali ke Kyoto untuk menyelesaikan pernikahan. Kakak tertua, mengapa kamu menghentikanku tadi? Aku benar-benar ingin menghabisi dua bajingan itu. Mereka jelas melakukannya dengan sengaja, membiarkan mereka pergi begitu saja, terlalu enak bagi mereka. Orang yang mencelakai kakak tertua dan ibu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika kamu melukai mereka, setelah melampiaskan emosi ini, Qin Xiu akan mengambil kesempatan untuk memenjarakanmu. Apakah kamu berharap padaku, pria tak berdaya ini, untuk melindungi Xuanli nantinya? Apakah kamu mau kakak kedua? Kakak kedua itu hanya peduli pada ibu dan anak itu. Aku tidak habis pikir, kita bertiga adalah anak ayah. Tapi bagaimana mungkin dia begitu membiarkan Qin Xiu mencelakai kita? Mungkinkah cedera kakimu, kakak tertua? Benar-benar mereka yang merencanakannya? Sebenarnya untuk apa? Apakah demi harta kekayaan keluarga Song? Sepertinya kakak ketiga tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa, hanya saja dia terlalu mementingkan kasih sayang keluarga. Namun bagi sebagian orang, bagaimana kasih sayang bisa menandingi keuntungan? Kakak tertua, ini pil penenang yang aku buat sendiri, cobalah 1 butir. Sepertinya guru itu sudah mengajarkan banyak hal padamu. Aroma pil ini saja terasa sangat manjur. Bagaimana hasilnya? Pil ini langsung meresap dan sangat istimewa. Cepat. Aku bisa berjalan. Aku bisa berjalan lagi. Mengenai kepulangan kakak dari rumah sakit, sepertinya tidak akan jadi masalah jika diserahkan kepada kakak ketiga. Direktur, aku dengar Nona Muda keempat Song bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Dengar-dengar begitu dia kembali ke keluarga Song, dia membuat keadaan di keluarga Song menjadi kacau balau. Jika dia sampai menyelidiki masalah Tuan Muda Song, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak akan menemukan apapun. Lagi pula korbannya baik-baik saja. Masalah bertahun-tahun yang lalu itu semua dilakukan oleh pekerja lepas yang disewa dari luar. Apa hubungannya dengan sanatorium kita? Direktur sangat bijak, tapi aku hanya takut dia akan menyangkut pautkan masalah tahun-tahun itu. Masalah bertahun-tahun yang lalu. Masalah bertahun-tahun yang lalu? Cepat sekali. Kemana Nyonya Muda pergi? Ikuti dia. Aku akan bicara. Jangan habisi aku. Itu Nyonya Song, bukan. Tapi Qin Xiu, dialah yang menyuruh kami mencelakai ibu dan kakak Anda. Ini bukan urusan kami. Begitukah? Aku bersumpah, semuanya benar. Anda tidak boleh menghabisiku. Aku bisa menyerahkan diri. Aku akan menyerahkan diri. Di ponselku ada bukti kejahatan mereka. Benar saja, itu memang dia. 10 tahun yang lalu, ibumu karena depresi dirawat di panti jompo. Tadinya aku mengira mereka memang seperti apa yang dikatakan orang-orang, pasangan yang sangat harmonis. Suang-suang, minumlah sedikit air dan istirahatlah. Anak-anak masih membutuhkanmu. Ruhai,
Saat dia ada di sana, bukankah aku melarangmu untuk muncul? Aku hanya terlalu merindukanmu. Lagi pula, aku sudah memasukkan obat ke dalam gelas airnya. Kemudian Qin Xiu datang menemuiku. Dia berkata kepadaku, Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak berani. Tapi Direktur RS, itu adalah obat jenis terbaru yang bisa menekan sekresi dopamin seseorang, membuat orang tersebut tidak bisa merasakan sedikit pun kebahagiaan dan harapan. Bagi mereka yang berpendirian lemah, 1 suntikan saja sudah cukup untuk memicu keinginan mengakhiri hidup. Nyonya Song adalah sosok yang pernah aku temui yang paling tangguh. Dia bertahan hingga 10 suntikan, sebelum mulai menunjukkan tanda-tanda ingin tiada. Tekadnya benar-benar luar biasa. Ibu, Bos, orang itu sudah dibawa ke kantor polisi. Setelah direktur rumah sakit itu sadar, dia juga mengaku bahwa memang benar ini semua perbuatan Qin Xiu. Lalu, mengenai ayah Anda, aku sudah tahu. baik, Song Ruhai, Qin Xiu, penderitaan apapun yang dialami ibu sebelum tiada, aku akan membuat kalian merasakannya satu persatu. Dan tidak akan melepaskan kalian. Sampai akhir. Sayang, Kenapa kamu ada di sini? memangnya siapa lagi kalau bukan aku? Mungkinkah di luar sana kamu punya pria lain? Kalau ingin membatalkan pertunangan, tidak perlu sampai menjijikanku seperti ini. Aku setuju. Apa? Membatalkan pertunangan? Tuan muda kami adalah pewaris dari Kyoto keluarga Pei Jinchuan. Tujuan kami menemuimu kali ini adalah untuk membicarakan pembatalan pertunangan kalian. Cenan, dasar bajingan. Sayang, tunggu aku. Dengarkan penjelasanku. Dasar anak tidak tahu untung. Kamu masih berani kembali? Jika aku tidak kembali, bukankah aku akan membuatmu menunggu sia-sia? Sudah tahu ayah sedang menunggu, tapi masih berani kembali? Kamu sungguh sangat berani. Song Xuanli, padahal margamu adalah Song. Ayah hanya mengatakan sesuatu karena sedang emosi, tapi kamu berani menjebaknya. Ingin membuat ayah dan ibu masuk ke penjara bersama-sama? Hatimu sungguh sangat kejam. Dia memang orang yang tak tahu terima kasih. Kamu tidak pantas menggunakan marga Song. Apa kamu dengar? Song Ruhai, Kamu. Dasar bajingan. tidak perlu membuang kata untuk menyalahkanku. Ayah sudah tidak muda lagi. Hidup di penjara itu tidak mudah. Sebaiknya simpan tenagamu untuk bertobat. Anak tidak tahu balas budi. Beraninya kamu bicara begitu pada ayah. Song Xuanli, apa yang ingin kamu lakukan? Song Xuanli, Song Ruhai, Qin Xiu. Atas semua hal yang telah kalian perbuat di masa lalu, semuanya sudah aku selidiki hingga tuntas. Aku sudah bersumpah bahwa aku akan membuat kalian membayarnya setimpal. apa yang mau kamu lakukan? Aku ini ayahmu. Berani melawanku, itu melanggar hukum alam. Ayah, setelah membuangku ke desa selama 10 tahun lebih, tanpa memedulikanku sama sekali, membuat ibuku tiada, meracuni kakak tertua milikku hingga cacat, menelantarkan kakak kedua milikku, dan menghancurkan kakak ketiga milikku, inilah ayahku yang sangat baik. Song Ruhai, serahkan diri atau... Kamu pilih saja sendiri.
Aku ini ayah kandungmu. Di nadimu mengalir darahku. Bagaimana mungkin aku ingin mencelakaimu? Ini semua dia. Dia yang menghasutku. Benar? Memang aku? Kalau mau habisi saja aku. Ayo cepat, habisi aku. Apa kamu pikir? Aku tidak berani? Kalau begitu habisi aku. Jika aku tiada, kamu jangan pernah berharap bisa tahu di mana keberadaan Song Shuang. Ibu? Ibuku belum tiada? Tepat sekali. Aku bisa memberitahumu lokasinya, tapi... Melepaskan kalian? Tidak mungkin. Aku ingin kamu menyetujui 2 syarat ini. Katakan. Biarkan Zhao Zhao menggunakan identitas nona keempat keluarga Song untuk menikah masuk ke keluarga Pei, lalu berikan dia 50% saham keluarga Song. Asal kamu berjanji padaku, aku akan menanggung semua tanggung jawab ini, dan menyerahkan diri. Jika tidak, kamu tidak akan pernah melihat Song Shuang lagi selamanya. Ma, aku tidak butuh saham itu. Aku juga tidak mau Pei Jinchuan. Aku hanya ingin mama. Apa kamu bersedia berjanji padaku? Terlalu serakah. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, dia akan membayar harganya dengan nyawanya. Lepaskan dia. Xuanli, lepaskan dia. Song Xuanli, semua ini adalah perbuatan kami. Jangan lampiaskan amarahmu pada Zhao Zhao. Berikan syarat lain. Baiklah. Kau akan gunakan identitas nona keluarga Song untuk menikah ke keluarga Pei, mempererat kerjasama antara keluarga Pei dan Song, berikan 10% saham pada Zhao Zhao, lalu aku akan menyerahkan diri, dan memberitahumu keberadaan ibumu. Menikah ke keluarga Pei? Tuan muda kami adalah pewaris keluarga Pei di Kyoto, Pei Jinchuan. Kedatangannya kali ini adalah untuk membicarakan masalah pembatalan pertunangan. Jangan kira hanya karena Kak Pei menyelamatkanmu, berarti dia menyukaimu. Dia hanya mengira kau adalah aku. Kami sudah saling kenal sejak 3 tahun lalu. Demi ibu, dia harus tetap menikah meski tidak mau. Baiklah. Bagaimana denganmu? Dia yang melakukan semuanya. Xuanli, aku dan ibumu memiliki hubungan yang sangat baik. Percayalah padaku. Bicara omong kosong lagi, akan kubuat kau cacat. Tidak salah lagi kau putri Song Shuang. Ternyata benar. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dulu, jika bukan karena Song Shuang sangat dingin dan bertindak sewenang-wenang, aku tidak akan berbuat jahat padanya. Setelah menikahinya, aku terus membuatnya mengandung dan terus memaksanya melahirkan anak. Terus mengandung dan melahirkan. Membuat fisiknya lemah. Kau tahu itu? Tapi kenapa dia tidak bisa beristirahat dengan baik? Seperti istri orang kaya lainnya, dia malah bersikeras, ingin menguasai keluarga Song sendirian. Dia sama sekali tidak memberiku wewenang dan membiarkanku menjadi seorang presiden Song yang tidak berguna sama sekali. Membiarkanku menjadi orang yang dihina oleh semua orang sebagai menantu yang numpang hidup. Tentu saja aku harus menghabisinya. Jika ini terjadi padamu, apa kau sanggup menahannya? Song Shuang. Seperti sebuah gunung besar di atas kepalaku yang selalu mengingatkanku bahwa aku hanyalah menantu yang numpang hidup. Selalu mengingatkanku bahwa nama Song dari keluarga Song adalah milik Song Shuang, bukannya milikku, Song Ruhai. Atas dasar apa ini terjadi? Jika dia tidak tiada, aku tidak akan pernah bisa merasa bermartabat. Aku adalah seorang pria, mengapa aku harus terus ditekan oleh seorang wanita? Atas dasar apa? Meskipun saat ini, aku hanya mengurungnya. Tapi jika benar-benar aku menghabisinya nanti, itu semua karena kesalahannya sendiri. Menyerahkan diri, lalu hidup selamanya di bawah bayang-bayang kalian berdua, dan membiarkanku menderita seumur hidup tanpa harapan? Jangan harap. Baru saja, aku sudah mengirim orang untuk menghabisi saksinya. Tanpa saksi dan barang bukti, menurutku, kamu tidak punya apa-apa untuk melawanku. Papa, bukti apa? Apa maksudnya menghabisi saksi? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Apa itu kamu dan Bibi Qin yang mencelakai ibuku sampai tiada? Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Sekarang, aku bukan lagi menantu rendahan di keluarga-keluarga Song. Sekarang aku adalah pemilik resmi dari Presiden Song. Aku memiliki kekuasaan dan kekayaan. Hari ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xuanli, hari ini Papa akan memberimu pelajaran berharga.
Di dunia ini, tidak ada satupun hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang dan kekuasaan. Aku Song Ruhai juga tidak akan terluka sedikit pun. Bahkan sampai saat ini, kamu masih saja tidak sadar. Sayang sekali, saksi-saksi dadakanmu itu juga merupakan penjahat. Sehari sebelum kamu mendengar kabarnya, mereka sudah aku kurung. Dan perkataanmu barusan juga akan menjadi bukti di pengadilan. Keluarlah. Tuan Song, silakan ikut kami sebentar. Bagaimana bisa jadi begini? Kapan kamu? Kapan mereka masuk ke sini? Aku sudah bilang, keluarga Song bermarga Song. Song milik Song Shuang. Aku tidak akan kalah, bagaimana mungkin aku bisa kalah? Aku sudah bersabar selama belasan tahun, bagaimana mungkin aku kalah? Qin Xiu, itu kamu. Aku tidak akan kalah. Black Tiger Heart Extraction. Ini adalah teknik andalan kakak kedua. Song Xuanli pasti akan tamat. Song Shuang, semoga kamu menyukai drama pertikaian antar saudara ini. Song Shuang, kamu sangat angkuh sepanjang hidupmu. Aku pikir saat pertama kali kamu dikurung di sini kamu akan menyerah. Tidak disangka, sudah 6 tahun berlalu, kamu masih gigih bertahan hidup. Hanya diam saja. Apa karena melihat anak-anakmu saling menyerang, kamu tidak senang? Kamu memiliki 3 anak laki-laki yang tidak berguna, tapi kamu memiliki seorang putri yang hebat. Meskipun dia dibesarkan di desa, entah dari mana dia belajar kemampuan hebat seperti itu, bahkan Song Er tidak bisa mengalahkannya. Terima kasih. Jangan sungkan, ini memang hak yang harus kamu dapatkan. Katakan, apa kata sandi brankas rahasia keluarga Song? Aku sudah berjanji untuk membesarkan anak-anakmu. Aku tidak ingkar janji. Sekarang saatnya kamu menepati janjimu. Baiklah. Tapi aku punya satu syarat lagi. Tidak disangka saat dulu demi merebut keluarga Song, kebaikan yang kuberikan pada Song Shuang akan membalas budi kepadaku dengan cara seperti ini. Song Shuang ada di ruang bawah tanah. Jangan lupakan apa yang sudah kamu janjikan. Zhao Zhao, Mama tidak bisa melindungimu lagi nanti. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Mama tidak boleh meninggalkan Zhao Zhao. Ma. Mama. Mama, akhirnya ibu sadar juga. Sayangku, beberapa tahun ini kamu pasti sangat menderita. Mama lihat kakiku ini, sekarang sudah semakin kuat. Mama, lihatlah belakangan ini, aku rutin berolahraga setiap hari dan tubuhku jadi makin tegap. Mama, aku sudah bekerja sebagai petugas keamanan selama 2 tahun, aku sudah naik pangkat jadi kapten keamanan loh. Kamu memang yang paling membanggakan. Kemarin, dia dihukum berdiri lagi, dan gajinya dipotong $200. Tuan muda, kamu tidak masuk? Bukankah kamu bilang ingin membawa Nyonya muda kembali ke ibu kota? Ibu dan anak itu baru saja bersatu. Aku, Tuan muda, masih punya perasaan untuk tidak mengganggu mereka. Halo, Kepala Pelayan Pei. Tuan muda, gawat, Tuan besar sedang dalam kondisi kritis. Cepatlah pulang. Segera panggil tabib ajaib Liu Xuan dan lekas kembali ke ibu kota. Ayah. Tuan besar terus berjuang mempertahankan napas terakhirnya, hanya demi menunggu kepulanganmu. Ayahku pasti akan baik-baik saja. Tuan muda, tabib ajaib Liu Xuan akan tiba dalam 10 menit. Baiklah. Ayah.
Apa yang terjadi di sini? Di mana tabib ajaib Liu Xuan? Kenapa dia belum datang juga? Saya akan pergi membawanya ke sini sekarang. Cepat pergi. Tidak perlu. Nyonya muda, kenapa Anda datang ke sini? Di mana tabib ajaib Liu Xuan? Sayang, Minggir. Apa yang kamu lakukan? kepala pelayan Pei, biarkan dia mencobanya. Kenapa sama sekali tidak ada reaksi? Tuan besar dia. Ayah! Dia sudah melewati masa kritis untuk sementara. Selama jarum emasnya tidak dicabut, nyawanya bisa bertahan 1 minggu lagi. Hanya 1 minggu? Gadis tabib hebat? Apa Anda bisa menyelamatkan Tuan Besar dalam kondisi seperti ini? Tuan Pei bukannya sakit, tapi faktor usia. Sayang, kamu pasti punya cara untuk menyambung hidup ayah kan? Iya kan? Aku berjanji pada Qin Xiu untuk melakukan pernikahan politik dengan keluarga Pei. Awalnya aku berpikir butuh sedikit usaha, tapi melihat raut wajahnya itu, aku yakin demi ayahnya, dia bersedia mengorbankan segalanya. Ada? Tapi aku punya satu syarat. Katakan saja apa syaratnya. Bahkan meski harus menaruhkan nyawaku sekalipun, selama kamu yang memintanya, aku pasti akan memenuhinya. Meski dia pria nakal, tapi dia sangat berbakti. Mungkin kelak, tidak akan sulit bergaul dengannya. Pernikahan antara keluarga Pei dan Song akan tetap dilaksanakan secara normal. Masih ada kabar baik seperti ini? Apa? Bukan apa-apa. Keberuntungan Tuan Muda sungguh bagus. Ini benar-benar keberuntungan yang melimpah. Istriku ternyata sangat peduli padaku. Tunggu. Tidak. Jika kamu ingin membatalkan pertunangan, tidak perlu merendahkanku seperti ini. Aku setuju. Istriku tidak ingin menikah denganku, tapi ingin pertunangan antara Song dan Pei tetap berjalan. Jadi, kamu ingin mendorongku kepada adiknya yang bodoh itu? Baik. Ini adalah pil 9 putaran pengembali jiwa. Setelah meminumnya, tergantung kondisi fisik masing-masing, bisa memperpanjang usia 1 tahun bahkan 10 tahun. Adapun, berapa lama tepatnya dia bisa hidup? Itu bergantung pada daya tahan tubuh orang yang meminumnya. Aku akan menggunakan ini untuk menukarnya dengan 3 tahun pernikahan kontrak, dan setelah 3 tahun, kita berpisah tanpa hubungan apapun. 3 tahun kemudian, Qin Xiu keluar dari penjara, dan aku sudah menganggap janji itu terpenuhi. Kamulah pasangan pernikahanku. Kenapa? Kamu tidak mau? Aku mau. Tentu saja aku mau. Ayah. Ayah. Jin Chuan. Ayah merasa tubuh ayah merasa jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Apakah ini pertanda sebelum aku tiada? Ini berkat menantu perempuanmu yang hebat. Dialah yang telah menyelamatkanmu. Ini pasti. Xuan Li, kan? Xuan Li, kaulah yang ayah dan ibumu tentukan sebagai menantu kami. Aku, Pei Xiaotian, seumur hidupku ini, hanya akan mengakuimu saja. Jika kamu membawa orang lain ke rumah ini, aku tidak akan mengakuinya. Apa perjanjian itu bisa tidak ditandatangani? Kenapa? Apa menurutmu 3 tahun terlalu lama? Ataukah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas? Aku rasa waktu 3 tahun itu terlalu singkat, tidak cukup bagi kita untuk bersama selamanya.
Bukannya kamu menyukai Song Zhao Zhao? Siapa itu Song Zhao Zhao? Bukankah kalian teman sejak kecil? Atau jangan-jangan, kamu ingin menjaga kesucianmu demi dia? Ini tidak adil. Aku dituduh sembarangan, sayang. Dari mana datangnya gosip itu? Jika kamu tidak menyukainya, lalu kenapa dulu demi Song Zhao Zhao, kamu datang menemuiku untuk membatalkan pertunangan? Sepertinya kamu sudah salah paham padaku. Pertama kali saat aku melihat Song Zhao Zhao, aku hanya merasa gadis itu. Dia sangat konyol. Bahkan saat orang lain memakinya, dia tidak menyadarinya sama sekali. Saat itu aku berpikir, apakah semua gadis di keluarga Song seperti itu semuanya? Sebab itulah aku. Waktu itu kan aku belum bertemu denganmu. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah jatuh hati padamu. Kamu tidak akan pernah tahu. Berapa lama aku mencarimu? Waktu di hotel itu, aku sungguh tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, apakah tidak perlu bertanggung jawab? Kamu sudah berjanji akan memberikan kompensasi padaku. Kalau begitu, bayarlah dengan seluruh hidupmu. Tapi saat ini aku belum menyukaimu. Itu adalah tugasku. Aku akan membuatmu mencintaiku.